Berjumpa lagi Sobat Tani dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan mengontrol ya lahan saya atau padi saya yang sudah berumur 12 hari setelah tanam. Jadi kira-kira besok akan melakukan pekerjaan apa ini di lahan, atau kita akan melakukan perawatan apa terhadap padi yang sudah berumur 12 HST. Kita kontrol bareng-bareng yuk. Saksikan terus video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Nyalakan loncengnya dan share. Jangan lupa di share ke kawan-kawan petani di Indonesia. Yuk kita langsung lihat ke lahan. Oke Sobat Tani, nah ini yang di sebelah kiri, di sebelah kanan ya, maaf, di sebelah kanan ini adalah padi saya yang berumur 3 hari setelah tanam. Nah ini sudah dilakukan penyepraian menggunakan bas foliar Avenatur SL ya, sudah ngelilir ini kayaknya. Nah ini terus, nah yang ini nih, ini padi yang sudah berumur sekitar 12 hari setelah tanam. Kita cek ya, untuk padi ini kayaknya sudah siap untuk menerima perawatan, pemupukan dan sebagainya. Terus kita coba lihat kondisi gulma. Ini yang penting ini, karena perawatan padi itu biasanya bengkak di biaya biaya penyiangan ya, biaya untuk mengatasi gulma-gulma itu. Kalau menggunakan tenaga orang kita melakukan penyiangan itu di sini tenaganya mahal. Satu hari itu kita bayar biasanya 50 per orang, dari jam 6 pagi sampai jam 12. Kadang ya kurang, masih jam 11 begitu, jam 6 sampai jam 11 itu bayar 50 per orang. Nah untuk di pinggir pematang begini kayaknya masih belum ada tumbuh-tumbuh ini ya, tumbuh-tumbuh gulma atau tanda-tanda akan tumbuhnya gulma. Masih bersih, masih aman. Nah, di titik ini kita mulai ada pertumbuhan gulma nih. Ini sudah berdaun 3. Nah itu juga mulai ada berdaun 2, berdaun 3. Memang rata-rata pertumbuhan gulma di usia tanaman padi 12 hingga 15 hari setelah tanam itu gulmanya sudah berdaun 2 atau berdaun 3. Nah ini ya, kondisi ini kalau dibiarkan itu lama-lama nanti padinya yang kalah sama gulmanya, karena pertumbuhan gulma itu cepat sekali, apalagi sudah dilakukan pemupukan terhadap padi ini. Jadi gulma itu berlomba-lomba menyerap nutrisi juga dengan padinya, sehingga nanti padinya yang kalah, gulmanya yang subur begitu. Tapi tenang aja, kalau masalah gulma seperti ini itu bisa diatasi ya. Kita menggunakan herbisida yang khusus untuk tanaman padi seperti Nomen atau Novlek itu ya, merek-merek yang sudah terkenal di kawan-kawan petani, biasa digunakan untuk mengatasi gulma-gulma yang masih tumbuh aktif berdaun 2, berdaun 3 begitu ya. Kisaran umur padi 12 hingga 15 hari setelah tanam.
Jadi jangan sampai terlambat untuk melakukan penanganan terhadap gulma pada tanaman padi. Ini ya kondisinya. Nah ini kawan-kawan ya, gulmanya sudah mulai aktif tumbuh. Nah jadi saya mungkin besok akan melakukan perawatan atau penanganan gulma ini menggunakan Novlek ya. Nah ini berbahan aktif fluorpyrauxifen benzil 20 gram per liter dan Cihalofop butil 100 gram per liter. Nah herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan gulma pada pertanaman padi sawah, tabela maupun tanam pindah ya, tapin. Nah, untuk dosisnya berapa? Nah, ini ya. Untuk dosisnya untuk tanam pindah seperti ini kita menggunakan 1250 hingga 2000 ml per hektar. Volume semprotnya 300 liter per hektar. Nah cara menghitungnya itu kita langsung saja. Cara penghitungnya itu 12 kita menggunakan yang dosis rendah aja ya, 1250 ml dibagi volume semprotnya 300 liter per hektar. Jadi 1250 ml dibagi 300 kira-kira itu jumlahnya 4,1 ya, 4 lah, kita menggunakan 4 mili, berarti 4 mili per liter. Jadi per tangki 16 liter atau tangki 15 liter ya kita kalikan 4 mili, jadi 15 liter kali 4 berarti sekitar 60 mili per tangki 15 liter. Gitu cara menghitungnya kawan-kawan. Jadi kalau sudah diketahui begini volume semprot dan dosisnya, dosis per hektarnya, kita langsung saja bagikan gitu aja. Tapi kebanyakan kan pestisida sekarang itu kan sudah tertera lebih spesifik. Ada yang mencantumkan 2 mili per liter, itu kan sudah tidak perlu hitung-hitungan lagi, tinggal ikuti saran petunjuk di label kemasan. Kalau yang seperti ini kita dikasih tahu dosisnya 1250 hingga 2000 ml per hektar, begitu kan kita harus membagikan dulu. Jadi volume dosis dibagi volume semprot, begitu kan. Kalau gulmanya sudah tumbuh tinggi lebih besar dari yang ini gitu, sudah berdaun 5, berdaun 6 begitu ya, dosisnya kita naikkan, tidak lagi 1250 mili tapi dinaikkan 1500 atau dosis maksimal 2000 mili per hektar begitu ya. Jadi begitu cara menghitungnya. Nah untuk penyepraian, karena herbisida ini adalah herbisida sistemik purna tumbuh, jadi kayaknya aman ya untuk tanaman padinya karena ini selektif ya. Herbisida ini selektif untuk padi. Nah untuk sasarannya ada teki, ada gulma golongan rumput dan gulma berdaun lebar ya. Jadi bisa ditangani lah gulma-gulma umum yang ada di pertanaman padi khususnya. Untuk cara penyepraiannya bagaimana? Nah untuk kondisi lahan kita ini ya, ada petunjuk atau keterangannya. Jadi lakukan penyemprotan pada saat gulma sedang tumbuh aktif sekitar 2 atau 3 daun, atau pada usia 10 hingga 14 hari setelah sebar, atau 12 hingga 15 hari setelah pindah tanam. Nah jadi pastikan kelembapan tanah cukup memadai. Nah
kita harus kondisikan tanah kita itu lembab ya, basah seperti ini. Jadi jangan sampai tergenang, karena nanti kalau tergenang kan gulmanya tenggelam, ada di bawah air. Kita tidak bisa langsung menyeprai. Kalau begitu kan kita yang dispray airnya, bukan daun gulmanya, kalau gulma itu tenggelam di air. Jadi kita kalau kondisi lahan kita sedang tergenang ya kita harus keluarkan dulu airnya. Jadi pastikan kelembapan tanah cukup memadai sebelum, selama, dan sesudah aplikasi. Berarti kita harus mengkondisikan lahan kita tetap lembab atau basah begitu ya tanahnya, tidak boleh kering, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pengendalian gulma yang peka gitu ya. Aplikasi sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan diperkirakan hujan tidak turun 1 jam setelah aplikasi. Nah, itu menjadi catatan. Jadi kalau semisal kita sudah masuk musim hujan nih, pagi-pagi kan biasanya sudah mendung tuh. Kalau sudah kelihatan atau kita lihat dulu perkiraan cuaca BMKG 1 jam ke depan kita di lokasi kita akan turun hujan atau tidak, kita harus pastikan dulu. Kalau turun hujan ya kita tunda dulu. Jadi menyesuaikan kondisi di lahan kita dan kondisi cuaca. Diusahakan 1 jam setelah kita penyepraian terhadap gulma, hujan tidak turun. Nah, untuk di tempat saya, Novlek ini untuk 500 ml, kemasan 500 ml itu sekitar 340 ya harganya sekarang. Jadi kalau untuk ukuran kira-kira ukuran 4000 meter persegi sampai 5000 meter persegi itu cukup lah untuk kemasan 500 ml per hektar itu. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan kondisi lahan kita untuk membeli pestisida itu. Jadi begitu dulu informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman hari ini. Jadi besok kita akan melakukan perawatan atau penanganan terhadap gulma di usia 13 hari setelah tanam. Kalau sekarang kan 12 hari setelah tanam. Setelah itu kita akan melakukan pemupukan ya, biar efektif begitu. Jadi gulma sudah terkendali langsung dipupuk, maka pertumbuhan padi akan lebih maksimal lagi untuk tumbuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Untuk kawan-kawan petani, jangan lupa sharing-sharing di komentar ya, ramaikan kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan ke kawan-kawan petani di seluruh Indonesia. Salam hangat, salam sehat, salam petani Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.